Ini doa justru dibutuhkan saat di luar situasinya sedang amburadul. Di luar semrawut. Tetapi di dalam tetap jannatin naim. Tetap kita mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Tidak terbawa arus sama sekali. Waj'alni miwarasatin, ya, miwarasati jannatin naim. Tuhan, jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Gimana implementasi doa ini? Implementasinya setelah kita berdoa yang begini, kita akan dimasukkan pada kehidupan yang hiruk pikuk luar biasa. Akan ada goncangan di luar. Nah loh, kata Allah, bisa gak jadi surga sekarang? Jadi kalau segala situasi di luar kita yang kita ingin, kemudian kita adem, masuk gak di doa ini? Gak masuk. Karena apa? Kan tidak usah minta. Kalau di luar situasinya adem, kan kita juga ikut adem. Gak usah minta. Ini doa justru dibutuhkan saat di luar situasinya sedang amburadul. Tetapi di dalam tetap jannatin naim. Tetap kita mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Tidak terbawa arus sama sekali. Oke. Kan kita ini kalau meminta sesuatu yang tidak ada toh. Paham? Tidak mungkin kita meminta sesuatu yang ada. Setuju? Oke. Di luar adem, di dalam adem. Gak dibutuhkan doa ini. Di luar semrawut. Ada orang marah-marah. Ada orang lagi lemparin piring terbang. Macam-macam di luar. Di dalam tetap adem. Waj'alni miwarasati jannatin naim. Tuhan, Tuhan, jadikanlah aku mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Tuhan, Tuhan, jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Tuhan, Tuhan. Nanti kalau ada situasi begitu, langsung ingat saya. Waj'alni miwarasati jannatin naim. Ini. Biasanya kalau luar dok. Adem atau terbakar? Jujur nih, adem apa terbakar? Ketika terbakar berarti jadi apa? Ketika jadi neraka berarti sukses gak mewarisi jannatin naim. Nah loh. Jadi saya bukan sedang mengajarkan doa ini buat dihafal. Bukan. Satu. Ya. Mulai dari sekarang. Belajar untuk jadi orang bijaksana. Setiap ada situasi yang sulit, belajar untuk menjadi orang yang bijaksana. Hakim tidak ikut jaksa, tidak ikut pengacara. Di mana hakim posisinya? Di tengah saja. Tidak terjebak kiri, tidak terjebak kanan. Di mana? Di tengah saja. Makanya Allah mengatakan, di antara kebencian dan kecintaan, akulah kasih sayang.
Jadi Allah itu tidak pernah menempatkan diri di kebencian dan tidak pernah meningkatkan diri di kecintaan. Maka beliau mengatakan di antara kebencian dan kecintaan, akulah kasih sayang. Jadi kalau sudah menjadi kasih sayang, tidak akan terjebak oleh kebencian dan kecintaan. Itu namanya hakim. Jadi kalau hakim ngikutin jaksa, itu namanya hakim merasa jaksa. Kalau hakim ikuti pengacara, itu namanya hakim rasa terdakwa. Kacau lah hukum. Makanya ya hukum dunia itu memang seringkali dirasa tidak adil. Ini udah berapa jam saya ngomong dari tadi. Belum kelar-kelar ini ayatnya, masih banyak. Nah, itu sebabnya kita dilatih meniti ke dalam diri. Tangga tertinggi dari meniti ke dalam diri adalah mencapai kekosongan. Itu tangga terakhir dari meniti ke dalam diri. Sudah bukan cahaya, bukan lagi kegelapan. Yang ada cuman kekosongan. Persis seperti mengupas bawang. Makin dikupas, makin dikupas, makin dikupas. Dan yang terakhir, gak ada lagi yang bisa dikupas. Karena yang tertinggal cuman kekosongan. Saat mencapai kekosongan, yang ada cuman hangat-hangat air matamu. Makanya ibu-ibu kalau ngupas bawang pasti keluar air mata. Ketika kita mengupas dari bagian luar masuk ke kolbu, kolbu masuk ke fuad, dari fuad masuk ke lub, dari lub masuk ke safak, dari safak masuk kepada sir, dari sir masuk dalam lagi, sampailah pada yang terdalam, yaitu aku. Di balik sir ya ada aku. Udah masuk di titik itu, yang ada cuman kekosongan. Tak bisa dijelaskan lagi, tak bisa diterangkan lagi. Yang ada cuman rasa tanpa rasa, wajah tanpa wajah, nama yang tidak bernama. Disitulah kita akan mencapai la ilaha illa ana. Puncaknya tauhid. Ya. Ini mau dilanjutkan enggak? Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, perhatikan saya. Orang yang sudah mencapai kebijaksanaan, yang setiap saat terus menyatukan diri dengan Dia yang maha bijaksana lewat prosesi amal soleh. Awas ya, menyatukannya lewat prosesi amal soleh. Kan tadi minta dijadikan sebagai hamba Allah yang solihin. Maka insya Allah secara pelan tapi pasti yang keluar dari lisannya itu adalah sidqin, kebenaran. Tahu kebenaran itu apa? Kebenaran itu sesuatu yang dialami sendiri, bukan apa kata orang, bukan apa kata kitab, bukan apa kata sahabat, bukan apa kata para nabi, para rasul, tetapi apa yang dialami sendiri, apa kata dirinya sendiri. Makanya menyaksikan dulu, bersaksi dulu. Menyaksikan dulu, baru bersaksi. Nah, orang yang sudah menyaksikan, pasti yang disaksikan itu adalah kebenaran. Makanya akan terbimbing tuh lisannya. Saya perhatikan ya, kalian juga mulai berevolusi.
cara bicara, cara menyampaikan pendapat mulai berevolusi. Saya senang bergurau, tetapi bergurau itu ada tempatnya. Jangan setiap saat bergurau terus. Nah itu, karena kalau setiap saat bergurau terus, itu bukan lagi sukacita yang didapat. Itu adalah kekacauan batin dan pikiran kita sendiri. Hati-hati ya, ada yang mengklaim, pokoknya ketawa aja terus. Nah kalau ketawa terus kan nanti juga bisa lupa diri. Nah kalau lupa diri itu akan mengalami kekacauan batin dan kekacauan pikiran. Ada saatnya bergurau, ada saatnya bicara secara serius tetapi tetap penuh sukacita. Orang yang bicara serius itu bukan berarti tidak ada sukacita loh. Saya bicara dari tadi seperti ini mengalirkan energi, ya bukan berarti tidak ada sukacita. Justru saya bisa bicara seperti ini karena ada kekuatan positif pada diri saya yang bernama cinta sebagai sumber sukacita. Kalau nggak ada cinta tidak mungkin mengalir yang semacam ini. Oke, tambah asik nih. Waj'alni mi warasati jannatin naim. Ini doa yang luar biasa. Jadi setelah kita terbebas dari bicara yang gak karu-karuan, berikutnya apa? Pasti kita akan mewarisi surga. Maaf ya, banyak contoh tuh sekarang. Orang yang keseleo bicara, akhirnya berhubungan dengan hukum. Itu. Makanya bahaya ketika mulut ini terbuka sementara mata kalbu dan pikiran kita masih tertutup. Itu bahaya. Gak ada kontrol. Tapi kalau kalbu dan pikiran kita sudah terkontrol, yang keluar dari sini terkontrol. Gitu. Penjara walaupun di dunia, surga apa neraka? Kan tidak diinginkan. Itu jelas neraka dong. Betul nggak? Begitu kita keluar kata-kata yang kotor dari sini, apalagi kata-kata itu mengandung kebencian, mengandung fitnah, kebohongan, hoax, apalagi menimbulkan permusuhan. Itu pasti ada aspek hukum yang akan mengikutinya. Hati-hati. Kalau dulu mulutmu adalah harimaumu, sekarang bisa jadi jari-jarimu juga adalah harimaumu. Jari-jari dikendalikan oleh ini. Makanya ini harus qalbun salim. Qalbun salim. Qalbun salim. Oke. Lanjut ya. Baik. Waghfir li abi innahu kana minad dolin. Ini ada kaitan dengan kajian kita yang kemarin. Masih ingat kajian kita yang minggu kemarin? Kan sebetulnya kajian kita minggu kemarin itu dialog antara Ibrahim dengan bapaknya. Betul? Tetapi lebih dalam lagi sebetulnya dialog antara kita dengan berhala-berhala yang ada dalam diri kita. Nah, waghfir li abi innahu kana minad dolin, ya. Ampunilah bapakku karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat. Jadi bapak di sini bisa jadi satu adalah secara syar'i adalah bibit yang melahirkan kita, tapi secara hakiki bapak juga bisa berarti diri kita sendiri. Ya. Bapak itu bisa berarti diri kita sendiri. Pengendali diri kita yang belum hidup, pengendali di dalam yang belum hidup, yang masih membawa kita kepada kesesatan, itu juga bisa diartikan abi. Ya. Baik, ayat 87 ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Maka akan ada suatu waktu di mana harta dan anak laki-laki tidak berguna lagi. Ngerti ya? Jasmani dan rohani kita, luar dalam kita ini gak berguna lagi. Jadi
Judulnya apa? Mumpung masih ada waktu. Makanya saya kan menganjurkan, ayo bikin BSI peduli. Malah ada yang ngasih surat cinta sama saya. Ada yang bilang katanya BSI peduli itu kepentingan keluarganya Saiful Karim. Luar biasa. Tapi saya udah tahu doanya kan? Ya Allah, jadikanlah aku yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Adem. Lewat BSI peduli, alhamdulillah sekarang. Ada sahabat-sahabat yang di luar kita, yang anak-anaknya mau putus sekolah, bisa sekolah lagi, nyambung lagi. Ada sahabat-sahabat ya yang mungkin belum bisa memenuhi kebutuhan, tetapi bantuan ini menjadi sangat berarti. Karena puncaknya belajar itu adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Memperlakukan orang lain itu adalah kepedulian. Hasil belajar itu adalah seberapa peduli kita pada orang lain. Mumpung ada